Qadarullah, keluarga kami sedang menghadapi sedikit ujian yang dimana membuat ana di rumah membutuhkan perhatian, ciuman dan pelukan lebih dari biasanya dari suami ana, karena membuat ana merasa lebih tenang dan sabar. Namun sepertinya hal itu membuat suami ana kesel dan merasa terganggu. Kemudian ana merajuk dan mengucapkan, mau mengganggu siapa lagi kalau bukan suamiku? Masa mau mengganggu suami orang? Bismillah. Ini ancaman ini. Puncaknya suami mengatakan kepada anak untuk mengganggu suami orang aja. Anak katakan kepada beliau untuk berhati-hati dalam berucap. Padahal yang salah dulu siapa? Istrinya kan? Tapi memang mak-mak ini kalau mau minta maaf sama suaminya muter-muter. Nanti terakhir suaminya minta maaf. Anak katakan kepada beliau untuk berhati-hati dalam berucap. Namun semakin membuat suami anak menegaskan ucapannya. Hal itu melukai kehormatan anak dan membuat anak tidak ridha. Qadarullah, tabiat suami ana berlisan kurang baik, nyinyir dan nyelekit. Mohon nasihat bagi kami Ustaz. Mohon bantuan doa agar terhindar dari keburukan lisan suami ana maupun sebaliknya. Iya. Buat para istri. Istri itu biasanya udah tahu dengan kebiasaan suaminya. Dia tahu dengan apa yang disukai suaminya, apa yang tidak disukai suaminya. Dan hendaklah dalam berumah tangga melihat kepada kelebihan dan tidak melihat kepada kekurangan. Anda lihat penanya ini hanya menyebutkan kekurangan suaminya. Mana kelebihan suaminya? Itu yang menyebabkan engkau menderita. Karena semua orang punya kekurangan, jamaah. Anak kalau ditanya kekurangan anak kepada istri anak, mungkin bisa jadi 2 jilid kita. Nah, sampai ada seorang hakim ya, seorang yang bijak, dia ditanya, aku bagaimana cara mengetahui kekuranganku? Aku bagaimana caranya mengetahui kekuranganku? Kan orang punya kekurangan, tapi dia perlu orang lain yang memberitahu dia. Orang ini ngatakan, coba engkau ngomong sama istrimu, sebutkan kekurangan istrimu. Insya Allah dia akan sebutkan kekuranganmu, kekurangan bapakmu, kekurangan emakmu, kekurangan keluargamu. Pokoknya semua akan dia sebutkan. Jadi usahakan kita ini melihat kepada kelebihan, bukan melihat kepada kekurangan. Maka dari pertanyaan jelas bahwa sang istri melihat kepada kekurangan. Engkau lihat suamimu, oke dia punya lisan yang tadi nyelekit. Kalau mungkin tadi engkau punya masalah, engkau butuh dimanja sama suamimu, sedangkan suamimu mungkin punya masalah yang dia nggak cerita sama dia. Jadi emak-emaknya harus tahu, banyak suami punya masalah di tempat kerjanya, dia emban sendiri, dia simpan sendiri, karena dia nggak ingin istrinya pun susah mendapatkan hal itu. Jadi tolong ketika engkau melihat suamimu tadi kok merasa capek, lelah, ini dan itu ya, kesel dengan perbuatanmu, engkau jangan mengatakan ucapan ini. Engkau beranggapan ucapan ini nggak apa-apa, nggak boleh. Masa mau mengganggu suami orang? Sakit hati suami. Bapak-bapak sakit hati nggak kalau gitu? Oh lihat, bapak-bapak di sini sakit hati. Jadi jangan pernah membandingkan suamimu dengan suami orang. Udah itu suamimu. Engkau lihat ada kekurangan, engkau lihat kelebihan. Tatkala engkau tidak bisa mendapatkan kehangatan dari suamimu, engkau hamparkan sejadahmu. Engkau angkat tanganmu, kau minta sama Allah Azza wa Jalla. Suamimu nggak bisa menyelesaikan masalahmu, tapi Allah tinggal mengatakan kun, selesai. Jadi ini yang harus dilakukan seorang muslim ketika dia di keluarga tidak mendapatkan kehangatan. Apa yang dilakukan Nabi Yakub ketika anak-anaknya, istrinya, keluarganya yang menyalahkan Nabi Yakub seakan-akan.
Apa kata beliau? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sudah, beliau nggak mau ngadu lagi sama orang-orang itu. Sampai ketika Nabi Yakub alaihissalam mencium aromanya Nabi Yusuf, apa kata keluarganya? Engkau ini tetap aja dalam kesesatanmu yang dulu. Yusuf, Yusuf lagi. Padahal benar, datang yang bawa bajunya Nabi Yusuf. Artinya ada keluarga memang yang tidak mendukung, tapi bukan berarti engkau mencari curhat di tempat lain. Engkau curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla, dan insya Allah selesai jemaah. Selesai. Ada satu orang, Anda baru dapat cerita kemarin. Dia itu di rumah kumpul sama iparnya, sama mertua. Dia kepingin punya rumah sendiri jemaah, tapi nggak punya dia. Subhanallah, dia terus doa minta sama Allah. Tahu-tahu Allah berikan rumah kepada dia. Allah itu yang punya bumi ini. Allah yang punya tanah, semua ini milik Allah Azza wa Jalla. Allah bisa kasih itu buat engkau, itu buat engkau, yang ini buat kakakmu. Allah yang punya. Kita kan kadang-kadang berpikir, ya Allah, mana mungkin anak bisa punya rumah. Kok mana mungkin? Kalau engkau nggak beriman sama Allah, mungkin kau mengatakan itu. Tapi tatkala kau beriman sama Allah, bukankah engkau yakin innallaha ala kulli syai'in qadir? Allah maha kuasa atas segala sesuatu, nggak ada yang nggak mungkin. Maka tolong kita melihat kepada kelebihan pasangan hidup kita, kemudian berusaha minta maaf sama suami. Kalau dikatakan tadi kan akhirnya istri merasa suami yang harus minta maaf. Jaga lisan. Jangan, itu suamimu. Barakallahu fiik.